Perkenalkan, saya Windy Novianti. Saya Ayu Setia Wijaya Putri. Kami di sini akan menjelaskan materi PKK. Tahukah kalian apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaat atau faedah baru, di mana manfaat tersebut terdiri atas beberapa manfaat. Misalnya, manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat, dan sebagainya. Contoh penambahan manfaat dari perubahan bentuk, yaitu seorang wirausahawan yang kreatif mengubah bentuk kayu menjadi meja, kursi, lemari, rak buku, dan lain sebagainya. Seorang wirausaha yang kreatif memanfaatkan waktu menjual jas hujan pada musim hujan, dan seorang wirausahawan membawa hasil perkebunan seperti buah-buahan, sayur-sayuran ke kawasan perkotaan. Hal ini contoh memanfaatkan tempat. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan bisa digunakan untuk meningkatkan kerja. Untuk 1. Kualitas produk, 2. Biaya produksi, 3. Waktu pengembangan produksi, 4. Biaya pengembangan, dan 5. Kapabilitas pengembangan. Pengertian perencanaan proses produksi. Perencanaan proses produksi adalah perencanaan tentang produk apa yang dan beberapa jumlahnya masing-masing yang segera diproduksikan pada periode yang akan datang. Akan tetapi, semua produk yang tercantum di dalam perencanaan proses produksi, barang atau jasa, belum tentu akan dicantumkan seluruhnya pada suatu periode yang akan datang. Proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang harus dilewati dalam produksi barang-barang atau jasa. Prosesnya yaitu 1. Proses produksi dalam jangka pendek, dan 2. Produksi dalam jangka panjang, 3. Proses produksi terus-menerus, 4. Proses produksi berselingan atau intermittent. Produk. Pengertian produk. Apa yang dimaksud dengan produk? Kata produk berasal dari bahasa Inggris, yaitu product, yang berarti suatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Bentuk kerja dari kata produk, yaitu product, merupakan saranan dari bahasa Latin atau product re, yang berarti atau untuk, memimpin atau membawa sesuatu untuk maju. Produk merupakan suatu hasil dari kegiatan usaha yang sifatnya esensial dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Produk ditentukan atau dirancang oleh produsen dan produksi untuk kepentingan pasar dan produk erat dengan pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga ia tidak memiliki jual apabila produk tersebut tidak menarik konsumen. Produk merupakan hasil kegiatan produk yang berwujud barang atau jasa. Barang mempunyai wujud tertentu dan mempunyai sifat-sifat fisik, dapat dilihat, dapat diraba, dan dirasakan. Di samping itu, ada tenggang waktu antara diproduksi dan dikonsumsinya. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan hanya dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Karakteristik produk yaitu keadaan yang berbeda dari suatu produk apabila dibandingkan dengan produk-produk saingannya. Setiap produk pasti memiliki karakteristik yang berbeda, dan setiap produsen akan berusaha untuk mendesain produk yang memiliki karakteristik tersebut, sehingga para pelanggan akan memiliki persepsi khusus terhadap produk tersebut. C. Atribut produk. Atribut produk merupakan sesuatu yang melekat pada suatu produk. Atribut memegang peran penting dalam pemasaran, sebab atribut menjadi salah satu faktor yang dijadikan bahan pertimbangan oleh konsumsi ketika akan membeli produk. Menurut Coulter dan Armstrong 2003, atribut produk adalah pengembangan atas suatu produk yang melibatkan penentuan manfaat yang diberikan. Teguh Budiarto 1993, atribut produk adalah sesuatu yang melengkapi manfaat utama produk sehingga lebih memuaskan konsumen. Atribut produk meliputi merek, pembungkusan, label, dan garansi atau jaminan, dan produk tambahan. Atribut dapat dipandang secara objektif maupun secara subjektif. Fendi Botono 2007, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengembalian keputusan pembelian.
Sedangkan unsur-unsur atribut produk yang dimaksud adalah terdiri dari merek, harga, desain, jaminan, kualitas, dan pelayanan produksi. Tujuan pembuatan merek produk antara lain: identitas suatu produk yang bermanfaat dalam diferensiasi atau pembeda dari produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan lain, alat promosi atau sebagai daya tarik produk, pembina citra dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, dan sebuah prestis tertentu kepada konsumen. Pengendali pasar. 2. Kemasan. Pengemasan adalah sebuah proses yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Tujuan pemakaian kemasan pada produk sebagai pelindung produk dari kerusakan, perubahan isi, kehilangan, berkurangnya kadar isi. Ikan daya tarik sebagai identitas, memudahkan distribusi dan penyimpanan di gudang. 3. Label. Labeling berhubungan erat dengan pengemasan. Label adalah bagian dari suatu produk yang dapat menyampaikan sebuah informasi tentang produk dari perusahaan. Sebuah label dapat merupakan bagian dari kemasan atau bisa juga merupakan etiket atau tanda pengenal yang ditempelkan pada produk. Pelengkap dapat diklasifikasikan menjadi 8 kelompok, yaitu 1. Informasi, 2. Konsultasi, 3. Order taking, 4. Hospitality, 5. Caretaking, 6. Expectations, 7. Billing, 8. Pembayaran. Dan E. Jaminan atau garansi. Jaminan adalah sebuah janji dari produsen kepada konsumen berkaitan dengan produk. Misalnya, produsen memberikan jaminan dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen jika produknya tidak berfungsi sebagai mestinya. M. Jenis-jenis produk. Secara umum, produk dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu produk konsumsi dan produk industri. 8. Tingkatan produk. Sebelum merencanakan penawaran penjualan, seseorang pemasar perlu memahami 5 tingkatan produk. Setiap tingkatan produk akan menambah nilai pelanggan yang lebih besar. Kelima tingkatan ini merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan atau customer value hierarchy. 5 tingkatan tersebut adalah: 1. Manfaat inti atau core benefit. 2. Produk pasar atau basic produk. 3. Produk yang diharapkan atau expected produk. 4. Produk tambahan atau augmented produk. 5. Produk potensial atau potensial produk. Sekian dari kami.